baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa semuanya sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, nanti Lase akan dipimpin berdoa. Yuk semuanya sudah lipat tangan dan tutup mata. Nah, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh bangun dengan sehat, masih boleh punya kekuatan untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan semangat dan juga boleh mendengarkan cerita yang disampaikan Lase dengan baik. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu kan siapa teman kita yang paling setia? Ada yang tahu? Ya adik-adik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teman kita yang paling setia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagu baru dari sebuah video yang akan tampil selanjutnya. Ayo sama-sama kita belajar bergerak dan menyanyi dengan semangat. Kita mau katakan Tuhan Yesus adalah teman kita yang paling setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak,
Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Teman Setia. Nah, Tuhan Yesus adalah teman kita yang paling setia di dalam semua keadaan dan kondisi. Tapi bagaimana kalau ada teman atau ada orang di sekitar kita di rumah misalnya yang suka mengganggu kita, mengambil mainan kita atau merusak mainan yang kita suka, boneka kita misalnya. Nah, atau kalau dulu waktu masih sekolah, mungkin ada teman yang suka mengganggu kita, tarik-tarik rambutnya kita, atau ada yang suka cubit-cubit pipinya kita. Nah, bukan hanya teman kita loh, orang dewasa juga. Kalau ada orang yang seperti itu, kira-kira kita anggap mereka apa ya? Teman setia seperti Tuhan Yesus? Tidak ya adik-adik. Mungkin kita akan menganggap mereka musuh kita. Nah, musuh itu siapa adik-adik? Musuh itu adalah orang yang tidak suka dengan kita, yang tidak sayang kepada kita, yang benci kepada kita, yang suka mengganggu kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman yang suka ambil barang kita, yang suka cubit-cubit, yang suka jambak rambut kita. Nah, itu orang yang benci kepada kita, yang tidak sayang kepada kita. Nah, apa kita menganggap mereka musuh? Kalau mereka musuh kita, apa yang kita harus lakukan kepada mereka? Tuhan Yesus dulu waktu datang ke dunia, Tuhan Yesus juga mengajar tentang bagaimana kita harus memperlakukan musuh kita. Suatu hari Tuhan Yesus berjalan di atas bukit dan orang banyak mengikuti dia. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berhenti di atas bukit. Tuhan Yesus duduk dan kemudian mulai mengajar kepada semua orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus berkata, kalian sudah sering mendengar kalau ada firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Artinya apa adik-adik? Kasihilah orang yang mengasihi kita dan bencilah orang yang tidak senang dengan kita. Wah. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kamu harus mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengasihi musuhmu, mengasihi musuh kita, dan berdoa bagi mereka yang jahat, yang tidak senang kepada kita. Wah, bagaimana ya kita berdoa bagi mereka yang jahat kepada kita? Pasti semuanya tidak senang kan? Nah, tapi adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni kita orang yang berdosa. Nah, Tuhan memberikan dunia ini kepada semua orang, kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menebus dosa kita, manusia yang berdosa, untuk mengampuni dosa semua orang, mau dia yang jahat, mau dia yang baik. Nah,
Kalau Tuhan Yesus saja sudah mengampuni semua orang, berarti kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita juga harus belajar mengampuni orang yang jahat, yang punya salah kepada kita. Nah, beberapa minggu lalu kita juga belajar tentang doa Bapa kami adik-adik yang mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, susah ya mengampuni orang yang jahat dengan kita. Susah untuk mengasihi orang yang jahat kepada kita, yang benci kita, yang tidak sayang. Tapi seperti kata Tuhan Yesus, mari kita belajar pelan-pelan sama-sama, belajar mengampuni orang yang tidak senang kepada kita, yang jahat kepada kita. Kita bisa mulai dengan tetap bermain dengan teman yang suka mengganggu kita. Nah, tetap memberikan senyum, tetap berbuat baik. Karena Tuhan Yesus katakan tetap mengasihi orang yang jahat kepada kita. Kemudian, walaupun itu susah, kita bisa berdoa. Kita berdoa. Berdoa itu sangat gampang adik-adik. Berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan mengasihi orang yang jahat kepada kita, dan juga berdoa supaya Tuhan bisa membuka hati orang-orang yang jahat kepada kita, yang tidak sayang kepada kita, untuk juga mengasihi dan sayang kepada kita adik-adik. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau. Jadi apa yang kita harus lakukan mulai sekarang? Seperti kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kita tetap menunjukkan kasih kepada orang lain, walaupun mereka jahat kepada kita, tetap senyum, dan jangan lupa berdoa untuk mereka adik-adik. Nah, semuanya bisa kan? Kita akan belajar sama-sama. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya Tuhan bisa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, sehingga kami boleh belajar bahwa kami harus tetap mengasihi orang yang jahat kepada kami, orang yang membenci kami. Ajar kami melakukan hal ini untuk mengasihi musuh kami dan juga untuk berdoa bagi mereka. Dan Tuhan tolong mampukan kami agar kami juga bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang memberikan kasih kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, biarlah Tuhan Yesus tetap memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti kata Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi semua orang walaupun dia adalah musuh kita. Mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, supaya kita selalu ingat bahwa apa adik-adik? Kita harus selalu mengasihi musuh kita, mengasihi semua orang, dan berdoa bagi mereka. Ayo nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu
Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, mudah kan adik-adik? Ini sama dengan firman Tuhan yang kita pelajari tadi. Ayo kita coba sekali lagi. Matius pasal 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, kita coba sekali lagi adik-adik ya. Yang terakhir semua pasti bisa menghafal. Ayo semuanya, Matius pasal 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu, doalah bagi mereka. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini akan kita sama-sama ya. Kita sama-sama membuat origami love hati bersambung seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, nanti setelah ini akan ada video bagaimana cara membuat origami love hati bersambung tersebut ya adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya direkam, juga aktivitasnya difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp sekolah minggu supaya Lose bisa lihat aktivitas adik-adik, bisa absen adik-adik siapa yang membuat aktivitas dan menghafal ayat minggu ini. Atau kalian juga bisa posting di sosial media di Instagram, kemudian jangan lupa tandai atau tag akun sekolah minggu kita adik-adik. Nah, jangan lupa ayat hafalannya dibuat, ayat hafalannya dihafal dan aktivitasnya dibuat. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Cintaku semakin mendalam, jadi kenangan malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, jadi kenangan malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling saling mengasihi mengasihi karena kasih berasal dari Allah. karena kasih berasal dari Ayah. Jesus. Aktivitas play. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.